Cerita rakyat Jawa Barat. Asal-usul Kota Bandung. Cerita rakyat Jawa Barat. Asal-usul Kota Bandung. Saat ini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Bandung adalah kota yang dikenal dengan udaranya yang sejuk dan memiliki keindahan sehingga dijuluki sebagai Paris Van Java. Selain itu, kota Bandung juga identik dengan sebuah sungai, Cikapundung, anak Sungai Citarum. Sungai Citarum memiliki keterkaitan yang melekat dengan kota Bandung. Lalu, bagaimana asal-muasal kota Bandung? Zaman dulu, hiduplah seseorang yang memiliki kekuatan sakti bernama Empu Wisesa. Dia memiliki putri yang sangat disayangi bernama Sekar. Selain itu, Empu juga memiliki dua anak murid yang bernama Wira dan Jaka. Ketika Empu masih muda, Gunung Tangkuban Perahu sempat meletus dahsyat. Letusan itu memakan banyak sekali korban jiwa. Kemudian, Empu mengunjungi sebuah desa yang terkena dampak letusan gunung tersebut. Saat dia berkunjung, tiba-tiba menemukan bayi yang orang tuanya meninggal akibat letusan gunung tersebut. Empu Wisesa akhirnya memutuskan untuk merawat bayi tersebut. Bayi itu adalah Wira dan Jaka yang kemudian menjadi murid Empu Wisesa. Saat itu, lahar Tangkuban Perahu masih terus menjalar hingga belasan tahun lamanya. Selama Empu merawat Jaka dan Wira, Empu juga mengajarkan banyak sekali ilmu kepada dua anak didiknya itu, dari ilmu bela diri sampai nilai-nilai kehidupan. Wira sangat rajin sekali berlatih, walaupun tidak selalu diawasi oleh Empu Wisesa. Berbeda dengan Jaka yang justru sebaliknya. Ketika Empu tidak ada, Jaka hanya bermalas-malasan. Suatu hari, Jaka hendak berbicara dengan Empu Wisesa. Empu yang merasa heran bertanya, mengapa Jaka hanya ingin berbicara, hanya berdua saja. Akhirnya Jaka menjelaskan bahwa dia ingin melamar anaknya Sekar. Sayang, ketika Empu sudah menyetujui lamaran Jaka, Sekar menolaknya. Sekar hanya ingin menikah dengan Wira. Mendengar hal tersebut membuat Empu akhirnya memikirkan sebuah jalan keluar. Empu Wisesa akhirnya memanggil Jaka dan Wira. Dibuatlah sebuah sayembara bagi siapa saja yang bisa memadamkan lahar gunung Tangkuban Perahu akan dinikahkan dengan anaknya Sekar. Wira dengan cerdik memikirkan sebuah cara untuk memadamkan lahar tersebut, sedangkan Jaka justru berpikir bahwa itu adalah hal mustahil untuk dilakukan. Wira yang sudah memiliki rencana matang pun segera menjalankan aksinya. Wira mencari sumber air yang memiliki volume yang besar. Dia pun menemukan sebuah sungai yang kini dikenal dengan Sungai Citarum. Dengan ilmu yang telah Wira dapatkan dari Empu Wisesa, dia meruntuhkan bukit untuk membendung aliran Sungai Citarum. Karena lahar Gunung Tangkuban Perahu berada di cekungan rendah, akhirnya air yang meluap dari Sungai Citarum mulai mengalir menuju lahar yang sangat panas. Air tersebut berhasil memadamkan lahar Gunung Tangkuban Perahu yang sudah sangat lama tidak kunjung berhenti keluar. Jika lahar tersebut tidak dipadamkan nantinya, bisa membahayakan banyak orang di sekitar. Setelah Wira berhasil memadamkan lahar tersebut, Empu Wisesa pun menepati janjinya. Dia menikahkan Sekar, putri semata wayangnya,
yang sangat dicintai dengan anak muridnya, Wira. Pernikahan mereka digelar dengan sangat meriah dan mengundang banyak warga sekitar. Beberapa tahun kemudian, bendungan air tersebut semakin surut dan mengering. Bendungan yang mengering berubah menjadi lahan subur. Wira dan Sekar akhirnya memutuskan untuk pindah ke lahan tersebut. Dibuatlah ladang dan sawah dengan hasil panen yang sangat melimpah. Para warga sekitar pun juga ikut berdatangan untuk pindah ke lahan tersebut. Mereka juga mulai bertani dan bercocok tanam di lahan tersebut. Setelah sekian lama akhirnya Wira pun diangkat menjadi pemimpin di daerah baru itu. Lahan tersebut akhirnya kini menjadi sebuah daerah maju yang terkenal, yang kita kenal dengan sebutan Bandung, yang berasal dari kata bendung. Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Bandung merupakan kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan mencapai 15.051 jiwa kilometer persegi. Terletak 140 km di sebelah tenggara Jakarta, Bandung merupakan kota terbesar di bagian selatan Pulau Jawa. Bandung merupakan bagian dari Cekungan Bandung, Bandung Raya, kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Surabaya Metropolitan Area. Kota Bandung berbatasan langsung dengan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat di sisi barat dan utara, Kabupaten Bandung di sisi timur dan selatan. Kota ini tercatat dalam berbagai sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya sebagai tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi teknik pertama di Indonesia. Sekarang Institut Teknologi Bandung atau biasa disebut ITB, lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tepatnya. Suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti-kolonialisme. Bahkan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru dalam pidatonya mengatakan bahwa Bandung adalah ibu kotanya Asia Afrika. Pada tahun 1990, kota Bandung terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia berdasarkan survei majalah Time. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dahulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga-bunga yang tumbuh di sana. Selain itu, Bandung dahulunya disebut dengan Paris Van Java karena keindahannya. Selain itu, kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini. Dan saat ini berangsur-angsur kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Dan pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan kota Bandung sebagai pilot proyek kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini, kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkuk raksasa. Secara geografis, kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian kurang lebih 765 meter di atas permukaan laut. Dengan titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut, dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah
dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut. Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum, beserta anak-anak sungainya yang ada pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung Selatan sangat rentan terhadap masalah banjir, terutama pada musim hujan. Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kuartir dan mempunyai lapisan tanah aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol. Begitu juga pada kawasan di bagian tengah dan barat. Sedangkan kawasan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Sementara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk dengan suhu rata-rata 23,5 derajat Celcius, curah hujan rata-rata 200,4 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari per bulan. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah kali ini. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.